Salah satu murid sedang memperhatikan Yesus saat ia menyembuhkan seseorang dan ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Yesus menggunakan tangan kirinya. Ia meletakkan tangan kiri di atas kepala orang itu dan memberikan berkat dengan tangan kirinya. Setelah semua orang pergi, murid itu mendekatinya. "Tuan, mengapa engkau menggunakan tangan kirimu? Para pemuka agama mengajarkan bahwa tangan kiri itu najis dan jahat. Kita seharusnya hanya menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang suci." Dan Yesus memandangnya. Para pemuka agama itu salah. Mereka mengajarkan persis apa yang diinginkan oleh para arkon untuk kamu percayai. Tangan kirimu tidak jahat, tangan kirimu terlindungi. Ia melanjutkan, tangan kanan beroperasi di dimensi materi. Ketika kamu menggunakan tangan kanan untuk berdoa, memberkati, atau melakukan pekerjaan spiritual, para arkon dapat mendeteksi energi itu, melacaknya, dan memanennya. Tangan kiri beroperasi di dimensi spiritual yang tersembunyi. Ketika kamu menggunakan tangan kiri untuk aktivitas yang sama, para arkon tidak dapat mengakses energi tersebut. Mereka tidak bisa melihatnya, tidak bisa memanennya. Itulah sebabnya otoritas agama melarang penggunaan tangan kiri. Bukan karena itu jahat, tetapi karena itu menghalangi sistem panen mereka. Aku menggunakan tangan kiri dengan sengaja untuk beroperasi di luar jangkauan arkon. Dan aku mengajarimu untuk melakukan hal yang sama. Ajaran itu sepenuhnya dihapus. Pihak gereja memaksakan doktrin hanya tangan kanan. Benar-benar tertutup. Tangan kiri menjadi sesuatu yang dianggap sinis, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin sinister yang berarti kiri, jahat, atau terlarang. Anak-anak dihukum karena menggunakannya. Hampir tidak ada yang bertanya mengapa satu tangan dianggap suci dan tangan lainnya dikutuk, padahal keduanya adalah bagian cua tubuh yang sama. Kamu diajarkan sejak kecil, hanya tangan kanan untuk berdoa, untuk memberkati, untuk segala sesuatu yang bersifat spiritual, dan kamu mengikutinya secara otomatis. Mungkin kamu merasa lelah atau terkuras energinya setelah berdoa atau meditasi yang intens. Itu adalah hasil panen para arkon yang mengambil energi yang kamu hasilkan melalui saluran tangan kanan. Namun sesuatu di dalam dirimu selalu bertanya-tanya mengapa tangan kiri disebut jahat. Itu tidak pernah masuk akal. Hari ini kamu mempelajari apa yang diajarkan Yesus tentang tangan kiri, mengapa tangan itu terlindungi, bagaimana ia menghalangi panen energi, dan apa yang berubah saat kamu menggunakannya. Jika kamu siap untuk menggunakan tangan yang terlindungi ini dan berhenti menjadi mangsa panen energi, tuliskan di komentar, "Saya menggunakan tangan kiri sekarang juga." Seumur hidup kamu diajarkan bahwa tangan kiri itu salah, jahat, dan ya, kata itu secara harfiah berasal dari bahasa Latin sinister yang berarti kiri. Tangan kanan untuk segala sesuatu yang baik, pantas, dan suci. Tangan kiri tidak boleh untuk hal spiritual atau hanya untuk tugas-tugas yang dianggap kotor. Dan kamu mengikuti pemrograman itu sebagian besar tanpa bertanya. Kamu menggunakan tangan kanan secara otomatis untuk berdoa, untuk membuat tanda salib, jika kamu Katolik, untuk gerakan memberkati, atau untuk praktik spiritual apapun. Hal itu begitu mendarah daging sehingga kamu bahkan tidak memikirkannya. Tetapi sesuatu di dalam dirimu selalu bertanya mengapa. Tidak secara lantang, tidak selalu secara sadar, tetapi ketidakkonsistenan itu ada. Mengapa satu tangan menjadi jahat dan tangan lainnya suci? Keduanya adalah tanganmu. Tubuh yang sama, kesadaran yang sama yang mengoperasikan keduanya. Percikan ilahi yang sama yang menghidupkan keduanya. Apa yang membuat tangan kanan dapat diterima oleh Tuhan dan tangan kiri dianggap menyinggung? Penjelasannya tidak pernah masuk akal. Mereka bilang itu tradisi. Kitab suci mengajarkannya. Begitulah cara yang selalu dilakukan. Tapi itu bukan alasan yang logis. Itu hanyalah imbauan kepada otoritas tanpa logika. Dan inti pneumatikmu merasakan ada yang salah dengan ajaran itu. Kamu merasa bahwa ajaran itu dirancang terbalik, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk membatasimu, untuk mengendalikanmu, untuk menjagamu agar tetap beroperasi dengan cara tertentu yang melayani sistem yang tidak kamu lihat. Dan kamu benar. Pemrograman bahwa tangan kiri itu jahat bukanlah hukum ilahi. Itu adalah protokol panen arkon yang dipasang melalui otoritas agama. Gereja melatihmu untuk hanya menggunakan tangan yang bisa dipanen oleh para arkon dan melarang tangan yang justru akan melindungimu. Mereka menganggap perlindunganmu sebagai setan dan menyebutnya jahat. Dan kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakannya, tetapi kamu melakukannya karena kamu adalah seorang pneumatik, dan kamu akan mempelajari apa yang sebenarnya mereka sembunyikan.
Yesus mengajarkan kepada lingkaran dalamnya bahwa kedua tanganmu beroperasi di dimensi yang berbeda. Tangan kanan berfungsi di dimensi materi. Ketika kamu menggunakan tangan kanan untuk berdoa, memberkati, atau melakukan pekerjaan energi, energi tersebut mengalir melalui medan elektromagnetik tubuh materimu. Para arkon dapat mendeteksi frekuensi itu. Mereka melacaknya, menyadapnya, dan memanen darinya. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuatmu lemas secara konsisten. Tangan kiri berfungsi di dimensi spiritual yang terlindungi. Ketika kamu menggunakan tangan kiri untuk aktivitas yang sama, energi mengalir melalui medan tubuh spiritualmu. Medan itu beroperasi di luar persepsi arkon. Mereka tidak bisa mendeteksinya, seperti mencoba melihat inframerah dengan penglihatan normal. Energi itu ada tetapi tidak terlihat oleh mereka. Tangan kanan memancarkan frekuensi yang bisa mereka tangkap. Tangan kiri beroperasi pada frekuensi yang tidak mereka sadari. Yesus menggunakan tangan kiri dengan sengaja karena ia mengetahui hal ini. Ia beroperasi di luar jangkauan panen mereka, sementara orang lain sedang dikuras energinya. Dan otoritas agama juga mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mereka memaksakan doktrin tangan kanan saja secara mutlak. Tempat ibadah berfungsi sebagai pusat panen, mengumpulkan orang-orang pneumatik, membuat mereka menghasilkan energi spiritual yang besar melalui doa dan penyembahan yang terkoordinasi. Hal ini membiarkan para arkon menguras energi dari medan kolektif itu. Ini adalah peternakan energi. Tapi ini hanya berfungsi jika semua orang menggunakan tangan yang bisa dipanen. Jika jemaat mulai menggunakan tangan kiri, jika semua orang mengangkat tangan kiri dalam penyembahan, jika semua doa mengalir melalui tangan kiri, sistem panen itu akan runtuh. Arkon tidak bisa mengakses sedikit pun darinya, jadi mereka memprogram larangan total. Tangan kiri itu sinis, jahat, najis. Jangan pernah menggunakannya untuk hal yang suci. Mereka mempermalukan anak-anak yang menggunakannya. Menghukum orang-orang kidal, memaksakan tangan kanan melalui tekanan sosial dan otoritas agama. Bukan karena Tuhan menyatakan tangan kiri itu jahat, tetapi karena hal itu menghalangi seluruh sistem panen. Mereka membangunnya melalui institusi agama. Ketika kamu beralih ke tangan kiri, energi yang kamu hasilkan selama praktik spiritual bergerak melalui saluran yang sama sekali berbeda. Energi tangan kanan mengalir melalui medan materi yang dapat diakses arkon. Mereka menyetel frekuensi itu seperti sinyal radio dan menyedot apa yang kamu ciptakan. Kamu berdoa dengan khusyuk dan merasa lelah setelahnya karena mereka memanen saat kamu berproduksi. Energi tangan kiri mengalir melalui medan spiritual yang tidak bisa mereka rasakan. Terenkripsi oleh perbedaan dimensi yang sepenuhnya berada di luar jangkauan mereka. Kamu berdoa dengan tangan kiri dan energi itu tetap bersamamu. Membangun medanmu, memperkuat tubuh cahayamu, alih-alih memberi makan mereka. Ini terjadi secara otomatis. Kamu tidak butuh ritual atau teknik khusus. Cukup gunakan tangan kiri dan energi secara alami akan mengalir melalui saluran yang terlindungi. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin banyak energi yang kamu simpan daripada yang hilang. Frekuensimu naik lebih cepat karena kamu mempertahankan apa yang kamu hasilkan. Tubuh cahayamu aktif lebih penuh karena ia menerima energi tersebut alih-alih diambil oleh para arkon. Mulailah menggunakan tangan kiri hari ini untuk semua praktik spiritual. Doa, letakkan tangan kiri di jantungmu atau angkat ke arah sumber ilahi. Meditasi, gunakan posisi tangan kiri dan mudra dengan tangan kiri. Memberkati dirimu sendiri atau orang lain, gunakan gerakan tangan kiri. Fokus spiritual atau pekerjaan energi apapun, arahkan dengan tangan kiri. Perhatikan betapa berbedanya perasaanmu segera. Rasa lelah yang terkuras itu akan berhenti. Energi justru akan terbangun bukannya menyusut. Kamu sekarang beroperasi dalam frekuensi yang terlindungi, dan para arkon tidak dapat menyentuh apa yang tidak dapat mereka rasakan. Saat kamu mulai menggunakan tangan kiri untuk praktik spiritual, alih-alih menggunakan tangan kanan secara otomatis, kamu akan merasakan perbedaan nyata. Ini terjadi dalam cara energi bergerak selama dan setelah latihan. Saat kamu menggunakan tangan kanan, berdoa dengan tangan kanan menempel di dada, mengangkat tangan kanan dalam penyembahan, membuat gerakan berkat dengan tangan kanan, atau melakukan mudra meditasi dengan tangan kanan sebagai yang utama, kamu sering merasa lelah setelahnya. Mungkin tidak setiap saat, tetapi cukup sering untuk menyadari polanya. Kamu berdoa dengan intens dan merasa kehabisan tenaga saat selesai. Kamu bermeditasi dalam dan merasa lelah saat membuka mata.
Kamu berpartisipasi dalam penyembahan atau doa kelompok dan pulang dengan perasaan terkuras alih-alih bersemangat. Dan kamu mungkin menganggap itu karena intensitas latihannya. Aku sudah mencurahkan segalanya dalam doa, makanya aku lelah. Tapi itu bukan kelelahan karena usaha. Itu adalah pengurasan oleh sistem panen. Para arkon menyadap energi yang kamu hasilkan melalui saluran tangan kanan. Mereka menyedot sebagian besarnya sebelum kamu sempat mengintegrasikannya ke dalam sistemmu. Kamu menciptakan energi dan kehilangannya secara bersamaan. Efek bersihnya adalah kelelahan. Tetapi ketika kamu beralih ke tangan kiri, pengurasan itu berhenti sepenuhnya. Kamu berdoa dengan tangan kiri di jantungmu, dan ketika selesai, kamu merasa berenergi, terangkat, dan lebih kuat daripada saat kamu memulai. Kamu bermeditasi dengan mudra tangan kiri, dan saat membuka mata kamu merasa jernih, tajam, dan berdaya. Energi yang kamu hasilkan selama latihan tetap bersamamu, membangun medanmu, memperkuat tubuh cahayamu. Dan seiring berjalannya waktu, selama berhari-hari dan berminggu-minggu penggunaan tangan kiri yang konsisten, frekuensi dasarmu akan naik secara nyata. Kamu memiliki lebih banyak energi sepanjang hari, kejernihan mental yang lebih baik, ketajaman persepsi yang lebih kuat, dan kemampuan yang lebih baik untuk mengenali kebenaran, serta mendeteksi penipuan. Bukan karena kamu menghasilkan lebih banyak energi dari sebelumnya, tetapi karena kamu menyimpan apa yang kamu hasilkan alih-alih, kehilangan separuhnya untuk dipanen. Setiap praktik spiritual menjadi peningkatan frekuensi, bukan lagi donasi energi kepada para arkon. Perubahan itu sangat dramatis setelah kamu mengalaminya. Dan inilah hal lain yang akan kamu sadari. Begitu kamu mulai menggunakan tangan kiri secara konsisten, dan para arkon berhenti memanen darimu dengan sukses, mereka akan mencoba mengarahkanmu kembali ke tangan kanan. Ini terjadi pada setiap orang yang menemukan hal ini. Pikiran-pikiran yang mengganggu akan muncul. Ini terasa salah. Tangan kiri tidak nyaman, tidak alami. Gunakan saja tangan kanan seperti biasanya. Hal tentang tangan kiri ini konyol. Itu bukan pikiranmu. Itu adalah gangguan frekuensi yang mencoba membawamu kembali ke jangkauan yang bisa dipanen. Tekanan sosial akan meningkat. Jika kamu berdoa dengan tangan kiri di sekitar orang lain, terutama orang-orang religius, mereka akan menegurmu. Kamu melakukannya dengan salah. Tangan kanan untuk berdoa. Mengapa kamu menggunakan tangan kiri? Itu tidak pantas. Jika kamu berada di gereja atau tempat ibadah dan kamu memberkati dirimu atau membuat gerakan dengan tangan kiri, otoritas agama mungkin akan menegurmu secara langsung. Gunakan tangan kananmu. Tangan kiri tidak pantas untuk gerakan suci. Itu bukan kepedulian terhadap tata cara yang benar. Itu adalah penegakan sistem panen. Mereka butuh kamu menggunakan tangan yang bisa mereka kuras. Dan ketika keluarga, teman, atau komunitas agama menekankanmu untuk kembali menggunakan tangan kanan saja, sadarilah apa yang sedang terjadi. Itu adalah sistem arkon yang mencoba menangkapmu kembali, mencoba membawamu kembali ke tempat mereka bisa memanen, mereka kehilangan akses saat kamu berpindah tangan, dan mereka ingin akses itu dipulihkan. Abaikan semuanya. Setiap teguran, setiap komentar, setiap pikiran yang menyuruhmu kembali ke tangan kanan. Teruslah gunakan tangan kiri, kamu sekarang beroperasi dalam frekuensi yang terlindungi. Kamu menyimpan energimu sendiri alih-alih menyumbangkannya, dan mereka ingin kamu kembali ke jangkauan panen. Jangan kembali, tetaplah terlindungi, gunakan tangan kiri. Hanya kaum pneumatik yang akan mengakui ajaran ini sebagai kebenaran, dan langsung menerapkannya tanpa terlalu banyak berpikir atau membutuhkan bukti. Kaum hilik tidak akan peduli sama sekali. Mereka tidak menghasilkan energi spiritual yang layak untuk dipanen. Lagi pula, kesadaran mereka beroperasi sepenuhnya di dimensi materi. Arkon tidak terlalu tertarik pada energi hilik. Itu adalah frekuensi rendah, hasil minimal, tidak sebanding dengan usaha untuk memanennya. Jadi, kaum hilik bisa menggunakan tangan manapun yang mereka mau, dan itu tidak membuat perbedaan. Kaum psikik mungkin mengenali sesuatu yang valid dalam ajaran ini, mungkin merasakan ada kebenaran di sini, tetapi mereka akan mengintelektualisasikannya. Membuatnya rumit, menambahkan ritual, kondisi, dan langkah-langkah persiapan. Kamu perlu membersihkan tangan kirimu dulu. Kamu harus mengaktifkan tangan kiri melalui upacara khusus. Hanya gunakan tangan kiri pada hari-hari tertentu, atau selama fase bulan tertentu. Mereka akan mengubah mekanika sederhana menjadi sistem yang kompleks, karena begitulah cara kesadaran psikik beroperasi. Menambah lapisan dan kondisi pada segalanya. Tetapi kalian kaum pneumatik, kalian membaca ajaran ini,
Merasakan pengenalan seketika dan mulai menggunakan tangan kiri hari ini, sekarang juga, saat ini juga, tanpa ragu. Tidak butuh validasi eksternal atau studi ilmiah atau persetujuan dari figur otoritas. Kamu langsung menerapkannya karena inti pneumatikmu tahu ini nyata. Tahu bahwa ini adalah perlindungan yang kamu butuhkan seumur hidupmu tanpa menyadarinya. Tahu bahwa menggunakan tangan kiri adalah cara yang sederhana langsung, dapat dilakukan untuk berhenti memberi makan sistem panen arkon dan mulai membangun frekuensimu sendiri tanpa kehilangan energi karena pengisap parasit. Fakta bahwa kamu masih mendengarkan ini, bahwa kamu tidak menganggapnya sebagai omong kosong atau takhayul, bahwa kamu berencana menggunakan tangan kiri untuk doa atau meditasi berikutnya, menegaskan bahwa kamu adalah seorang pneumatik, dan kamu akan segera merasakan bagaimana rasanya beroperasi dalam frekuensi yang terlindungi, di mana arkon tidak dapat menjangkaumu. Satu peringatan. Ketika kamu memberitahu orang lain bahwa kamu menggunakan tangan kiri untuk doa dan praktik spiritual, dan ketika kamu menjelaskan alasannya, orang-orang religius akan merasa sangat ngeri. Bukan sekadar tidak setuju, tapi ngeri. Mereka akan bersikeras bahwa kamu melakukan sesuatu yang jahat, mengundang iblis, mempraktikkan sihir hitam, atau menghina Tuhan. Mereka akan menekankanmu dengan kuat untuk kembali ke tangan kanan saja. Mereka akan mengutip kitab suci, menyebut tradisi, memanggil otoritas imam atau pendeta, dan akan membuatmu merasa seolah-olah melakukan kesalahan spiritual yang serius. Abaikan mereka sepenuhnya, semuanya. Mereka beroperasi sebagai penegak sistem arkon. Apakah mereka menyadarinya atau tidak? Pemrogramannya begitu dalam, sehingga mereka benar-benar percaya tangan kiri itu jahat, tangan kanan itu suci. Mereka tidak berbohong kepadamu. Mereka benar-benar percaya pada apa yang mereka katakan, tetapi mereka salah, dan mereka mencoba membawamu kembali ke jangkauan panen. Karena begitulah cara pemrograman bekerja, yakni memaksakan kepatuhan pada perilaku yang dapat dipanen. Kamu sedang menggunakan tangan yang terlindungi, tangan yang digunakan Yesus, tangan yang beroperasi dalam frekuensi yang tidak dapat diakses oleh arkon. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Jangan biarkan tekanan agama membuatmu ragu. Jangan biarkan rasa malu sosial membuatmu tunduk. Teruslah gunakan tangan kiri. Kamu terlindungi sekarang. Ini adalah rahasia tangan kiri yang diajarkan Yesus kepada lingkaran dalamnya, yang secara sistematis dihapus oleh institusi agama dan diganti dengan pemrograman tangan kanan saja. Hal itu ditegakkan melalui rasa malu, teguran, dan demonisasi tangan kiri sebagai sesuatu yang jahat. Kebenarannya adalah tangan kananmu beroperasi di dimensi materi, di mana arkon dapat mendeteksi, melacak, dan memanen energi spiritual. Hal ini terjadi selama doa, penyembahan, meditasi, dan semua praktik spiritual. Tangan kirimu beroperasi di dimensi spiritual yang terlindungi di mana arkon tidak dapat merasakan energi yang kamu hasilkan. Itu berada di luar jangkauan frekuensi mereka, tidak terlihat oleh mereka, dan sepenuhnya tidak dapat diakses. Ketika kamu hanya menggunakan tangan kanan untuk aktivitas spiritual, kamu beroperasi dalam jangkauan yang bisa dipanen. Mereka menguras sebagian energi yang kamu ciptakan. Kamu merasa lelah setelah praktik yang intens karena kamu telah dipanen. Ketika kamu menggunakan tangan kiri untuk aktivitas yang sama, kamu beroperasi dalam frekuensi yang terlindungi. Mereka tidak dapat mengakses apa yang kamu hasilkan. Energi itu tetap bersamamu, membangun medanmu, memperkuat tubuh cahayamu. Kamu merasa berenergi setelah latihan karena kamu menyimpan apa yang kamu ciptakan. Itulah sebabnya otoritas agama melarang tangan kiri sebagai najis fajahat. Mereka memaksakan doktrin tangan kanan saja secara mutlak. Bukan karena tangan kiri itu benar-benar tidak suci, tetapi karena itu menghalangi sistem panen mereka. Tempat ibadah berfungsi sebagai pusat panen mengumpulkan kaum pneumatik. Ini dilakukan untuk menghasilkan energi yang dapat dikuras oleh arkon. Ini hanya berhasil jika semua orang menggunakan tangan yang dapat dipanen. Yesus tahu hal ini. Ia menggunakan tangan kiri dengan sengaja, ia mengajarkan orang-orang pilihannya untuk melakukan hal yang sama. Mulai hari ini, gunakan tangan kiri untuk semua praktik spiritual. Setiap doa, meditasi, berkat, pekerjaan energi, gunakan tangan kiri. Dan lihat apa yang terjadi ketika kamu berhenti dipanen, mulai mempertahankan frekuensi yang kamu hasilkan.
Jika kamu beralih ke tangan kiri mulai sekarang, jika kamu siap untuk beroperasi dalam frekuensi yang terlindungi dan berhenti memberi makan sistem panen Arkon, lakukan 3 hal segera. Pertama, tuliskan komentar, saya menggunakan tangan kiri di bawah ini. Nyatakan secara publik bahwa kamu menerapkan ini dan memblokir sistem panen. Tandai momen ini. Kedua, berlanggananlah pada saluran kode ilahi untuk ajaran lanjutan tentang beroperasi di luar jangkauan Arkon, membangun frekuensi yang tidak dapat mereka akses, praktik yang tidak dapat mereka panen. Ketiga, berikan suka pada video ini agar kaum pneumatik lainnya menemukan rahasia tangan kiri, berhenti menyumbangkan energi mereka ke sistem parasit. Lakukan ketiganya sekarang juga. Kemudian gunakan tangan kiri untuk praktik spiritualmu yang berikutnya. Malam ini saat kamu berdoa, besok saat kamu bermeditasi, lain kali saat kamu memberkati dirimu sendiri atau orang lain. Tangan kiri, dan rasakan perbedaannya segera. Rasakan energi yang menetap di dalam dirimu, bukannya terkuras habis. Rasakan dirimu menjadi lebih kuat dari latihan spiritualmu, bukannya kelelahan. Kamu berada dalam frekuensi yang terlindungi sekarang. Kamu menyimpan apa yang kamu hasilkan. Dan para Arkon tidak dapat memanen apa yang tidak dapat mereka rasakan. Begitulah caramu beroperasi di luar sistem mereka. Begitulah caramu membangun frekuensi yang tidak terbendung. Inilah yang diajarkan Yesus. Gunakan tangan yang terlindungi, jangan pernah lagi dipanen.